Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua masih dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 8 ya. Membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Liridhoillah wali syafaati rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, untuk bab 8 ini nanti kita akan mempelajari tentang akhlak ya. Akhlak kepada diri sendiri ya. Nanti tolong disimak videonya dari awal sampai akhir supaya kita lebih paham apa itu yang namanya husnuzon, apa itu yang namanya tawadhu, apa itu yang namanya tasamuh, dan apa itu yang namanya ta'awun. Untuk bab 8 ada 4 bahasan, tapi di sini kita hanya akan membahas 2 ya. Akhlak terpuji kepada diri sendiri ada 4, kita akan bahas hanya 2 saja. Yang pertama tentang husnuzon ya. Yang kedua tentang tawadhu ya. Di sini ada peta konsep yang akan kita bahas nanti. Tentang husnuzon dan tawadhu itu nanti tentang apa aja yang akan kita bahas. Peta konsepnya diantaranya adalah kita akan membahas tentang pengertian. Di pengertian husnuzon, pengertian tawadhu, dan dalil-dalilnya serta contohnya. Contoh husnuzon, contoh tawadhu, dampaknya bagaimana, dampak kepada diri sendiri. Terus bagaimana cara membiasakannya. Kita akan bahas itu semuanya ya. Bukunya tolong dibuka dulu, buku rangkuman kalian disimak. Nanti kalau ada yang penting silahkan dicatat ya. Yang pertama kita akan bahas tentang ya, sebelum membahas kita akan mengamati duluan. Mengamati di situ ada 2 gambar ya, silahkan diamati. Ada 2 gambar, satu ini tentang 2 orang yang mengamati angka yang berbalik. Satu mengamati menurutnya itu angka 9, satu mengamati itu menurutnya angka 6 ya. Maksudnya apa? Silahkan diamati. Yang kedua gambar tentang padi ya. Gambar tentang padi, sedikit penjelasan tentang gambar itu lebih gitu. Yang pertama ini adalah kita tidak boleh istilahnya hanya menganggap diri kita benar. Hanya karena kamu benar bukan berarti aku salah, itu kan gitu. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar. Kita harus berhusnuzon orang lain itu juga benar. Hanya karena kamu benar bukan berarti aku salah. Kamu hanya belum pernah hidup di posisiku, kan seperti itu. Jadi kita harus terus berhusnuzon, jangan sampai suuzon. Kita tidak pernah mengetahui kehidupan orang lain ya. Yang kedua tentang padi. Kita tahu padi itu semakin tua, semakin berbobot itu semakin apa? Istilahnya tawadhu kalau bahasa Islamnya. Jadi kalau kalian semua semakin mempunyai ilmu, semakin naik kelas, semakin mengerti, kalian harus semakin lebih bertawadhu lagi ya. Itu pengamatan dari padi dan dari angka 6, angka 9.
Untuk tambahan materinya kita akan bahas tentang husnuzon. Husnuzon atau berbaik sangka. Husnuzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Artinya husnun yang artinya baik. Dan zon yang berarti dugaan, menduga-duga atau mensangka atau dugaan baik. Sedangkan menurut istilah, pemikiran yang positif terhadap manusia lain. Jadi pemikiran positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebaikan masing-masing yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Itu husnuzon. Ingat, setiap ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan. Tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak mempunyai kebaikan atau tidak mempunyai kemanfaatan. Ya, walaupun itu barang haram, itu pasti ada kebaikannya atau kemanfaatannya buat kita kalau kita tidak melakukannya. Jadi semua ciptaan Allah itu pasti mempunyai kebaikan dan kemanfaatan. Kita jangan sampai menduga bahwa itu jelek. Ya, kemanfaatan buat kita kalau itu jelek ya jangan dipakai. Ya, biar baik. Ya. Itu tentang husnuzon. Sedangkan dalil dan hukum husnuzon sendiri di Al-Quran sudah dijelaskan, ya. Dalilnya sangat banyak. Di situ salah satunya dalam surat Al-Hujurat itu ada ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh inna ba'dadh-dhonni ismun. Jadi wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan sering berprasangka, apalagi berprasangka buruk. Karena apa? Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini, sebagian prasangka itu dosa. Jangan berprasangka buruk kepada temannya. Kita tidak tahu teman kita itu seperti apa, ya. Sedangkan hukum husnuzon itu ada 3. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu husnuzon kepada Allah dan Rasulullah. Kita wajib berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kita wajib meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah juga memelihara semua makhluknya. Apapun yang diperintahkan Allah itu pasti baik buat kita kalau kita lakukan. Dan apapun yang dilarang Allah itu juga baik untuk kita kalau kita tidak mengerjakannya. Jadi kita harus husnuzon. Jangan berpikiran kok yang enak-enak dilarang. Kok yang enak-enak kok dilarang, itu kenapa? Itu enak dari luarnya, dari dalamnya ya enggak enak. Makanya jangan suudzon. Kita belum tahu enak dari mananya. Ya. Jadi husnuzon kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apapun yang disampaikan Rasul itu pasti benar dari Allah. Karena kemarin kalian sudah membahas, ya, kita sudah bahas Rasul itu tidak pernah berbohong. Ya, itu hukum husnuzon yang pertama. Yang kedua, husnuzon hukumnya sunnah, mandub, yaitu berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang seiman. Itu mandub. Sesama muslim jangan sampai suudzon, karena kita juga orang Islam. Yang ketiga, jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya. Di sini hanya dijelaskan kepada manusia sama umumnya, pada umumnya.
Tapi saya menambahi sedikit ya. Hukum jaiz ini bisa menjadi wajib kalau kita di hadapan orang tua kita atau guru kita. Pada orang tua jangan suudzon. Pada orang tua kok suudzon, ya durhaka kalian. Pada guru juga jangan suudzon. Ya, itu hukum-hukumnya husnuzon. Ya, wajib, mandub, dan jaiz. Selanjutnya lawan kata husnuzon itu adalah suudzon, berburuk sangka. Dalilnya di situ ada dalil hadis Nabi ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala iyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jadi takutlah kamu, sekali-kali janganlah engkau berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Jangan sampai suudzon, obrolan, omongan, perkataan yang paling bohong itu adalah suudzon. Ya, ingat suudzon itu hukumnya haram. Ya, ingat apapun bentuknya dan kepada siapapun suudzon itu hukumnya haram, tidak boleh. Kalau kita tidak bisa husnuzon, kalau nggak bisa berbaik sangka, guys, biasa saja. Misalkan sama teman, kalau nggak bisa berbaik sangka, wis diam saja, wis. Jangan sampai pokoknya berburuk sangka. Ya, apapun bentuknya dan kepada siapapun suudzon itu hukumnya haram. Ingat, apalagi kok sampai berani suudzon kepada Allah. Jangan. Nabi pernah menyampaikan Allah itu berada pada zonnya makhluknya. Allah itu berada pada prasangkanya manusia. Ya, dulu saya pernah menyampaikan di semester 1 ya. Allah itu berada pada prasangkanya hambanya. Ingat, sekali-kali jangan suudzon, apalagi kepada Allah. Kepada manusia pun juga jangan, bisa membuat hati kita keras kalau kita sering suudzon. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk sikap husnuzon. Bagaimana atau bentuknya? Contohnya seperti apa? Satu adalah kita meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah itu untuk kebaikan kita semua. Tadi saya jelaskan. Perintah Allah juga baik untuk kita kalau kita kerjakan. Larangan Allah juga baik untuk kita kalau kita tidak mengerjakannya. Jadi semua kita harus meyakini bahwa semua itu adalah baik untuk kita semuanya kalau kita menurutinya. Menuruti perintah untuk melakukannya dan menuruti larangan untuk tidak dilakukan, pasti baik. Bentuk yang kedua adalah ta'aruf, saling mengenal diri. Kita harus saling mengenal teman kita itu siapa, biar tidak suudzon. Oh, dia itu seperti ini, oh dia itu seperti ini. Kita harus kenal, oh sifatnya seperti ini. Ta'aruf. Yang ketiga, mau melaksanakan kerjasama, sering menolong, sering membantu. Ya, jangan cuma minta tolong saja, harus saling menolong. Yang keempat, memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidang-bidang atau urusan tertentu. Sekali-kali mempercayai temannya, ya, yang jadi ketua kelas, yuk percaya kepada bendaranya, percaya kepada anggota-anggotanya, ya. Sekali-kali memberikan kepercayaan kepada teman-teman kita. Yang terakhir, contohnya adalah mau memberikan masukan memberikan masukan sebagai dakwah Islam dan mau menerima kritikan. Kalau dikritik ya jangan merasa paling benar. Kalau dikritik itu baik untuk kita, ya dengarkan.
terus kerjakan kritikannya, ya. Jangan suka ngeritik aja tapi dikritik gak mau, ya. Jangan melihat siapa yang mengatakan, jangan melihat siapa yang kritik. Ketika dikritik oleh adik kelasnya misalkan, jangan merasa kamu sudah kakak kelas, saya ini sudah kelas 8. Nggak boleh seperti itu. Siapapun yang mengkritik, siapapun yang memberikan kritikan, kalau itu baik ya kita siap memakai. Itu bentuk-bentuk sikap husnuzon. Selanjutnya adalah dampaknya bagaimana. Kalau kita sudah sering husnuzon kepada Allah, kepada teman-teman kita, kepada sesama muslim, itu dampaknya bagaimana? Satu adalah menenteramkan hati. Jadi hati kita tentram, karena kita tidak pernah mempunyai yang namanya buruk sangka, ya. Menenteramkan hati. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Mau menyampaikan apa, misalkan ketika ketua kelas mau rapat, enak koordinasinya dengan anggotanya, itu enak karena husnuzon terus. Tidak ada rasa nggak enak, itu nggak ada, ya. Tidak ada rasa nggak enak karena husnuzon terus. Jadi mempermudah koordinasi. Yang ketiga, tidak mudah terprovokasi. Jadi tidak mudah terprovokasi. Kalau sering husnuzon itu, dia pasti ketika menerima kabar, dia mesti mencari kebenarannya dulu. Itu husnuzon, ya. Kalau sering husnuzon pasti seperti itu. Tidak sedikit-sedikit, oh ya gini, jangan. Orang kalau sering husnuzon terus, dia tidak mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang belum tahu kebenarannya. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Jadi persaudaraannya semakin kuat karena nggak punya suuzon, nggak ada rasa musuh, ya. Itu dampaknya bagi kita, ya. Selanjutnya adalah cara membiasakannya bagaimana agar kita selalu husnuzon. Itu bagaimana, Pak? Ya, yang pertama, agar kita selalu husnuzon adalah tidak mudah termakan atau terkena berita hoax. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum pasti. Dengar kabar ini lo gini, langsung saja. Jangan, cari kebenaran dulu. Ini hoax atau bukan? Ya, itulah caranya. Jadi misalkan dengar si A itu lo gini, cari dulu kebenarannya. Apa benar si A itu seperti ini? Jalan itu, ya. Yang kedua, berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman. Kalau bahasa Jawanya itu ojo dewi. Jangan menyendiri. Kalau kamu suka menyendiri, melihat teman kamu ngobrol, pasti kamu punya perasaan, kalau ngerasani aku, kalau suuzon ngerasani, ya kan sudah suuzon gitu. Makanya sering-seringlah, berbanyaklah berteman kepada teman-teman kalian, sering ngobrol karo temen nih. Jangan menyendiri, di kelas menyendiri, di kantin menyendiri, pulang sekolah juga menyendiri. Jangan seperti itu. Kalau kamu sering menyendiri, terus melihat teman kamu, pasti perasaan kamu pasti seperti itu. Kalau ngerasani aku, mesti seperti itu. Pasti perasaannya lei. Makanya jangan sering menyendiri. Bergaul dengan temannya, ngobrol karo bolone. Yang ketiga adalah positive thinking. Ya, positive thinking. Berpikiranlah positif. Apapun yang kamu terima, berpikiranlah positif.
dari Allah, dari teman kamu, misalkan kamu dibully teman kamu, ya berpikiran positif. Wah, ini namanya peringatan dari Allah ini. Berpikiran positif thinking, ya. Itu kita sudah pelajari bentuk-bentuk sikap, husnuzon, dampak, dan membiasakannya. Ini ada sedikit soal, nanti silahkan dijawab. Ini tentang husnuzon soalnya. Mengapa kita sebagai seorang muslim diwajibkan memiliki akhlakul karimah? Silahkan dijawab, dijelaskan. Selanjutnya kita akan bahas tentang tawadhu. Tawadhu atau rendah hati. Ya, tawadhu atau rendah hati. Ingat, di dalam Islam rendah hati itu diwajibkan, diharuskan. Tapi di dalam Islam tidak diperbolehkan rendah diri. Rendah hati dibolehkan, tapi kalau rendah diri tidak diperbolehkan. Tahu rendah diri? Ya, rendah diri itu adalah tidak mempunyai rasa percaya diri. Jadi pesimis kalau katanya, rendah diri itu pesimis. Jangan rendah diri, ojo pesimis. Jadi tawadhu itu adalah rendah hati, ya. Pengertian tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Menurut bahasa Arab, tawadhu meletakkan. Sedangkan menurut istilah adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong. Tawadhu itu enggak sombong, ya, tidak sombong, tidak tinggi hati, dan tidak mudah tersinggung. Itu tawadhu, ya. Pengertian lebih luasnya, tawadhu itu kalau di sini dijelaskan, kita menyadari bahwa semua yang kita dapatkan itu berupa apapun rupanya, kenikmatan, kecerdasan, atau apapun itu asalnya dari Allah. Kita sebenarnya nggak punya apa-apa. Kecerdasan itu dari Allah. Kamu mudah hafalan, disuruh hafalan cepat, disuruh pokoknya pintar. Itu kamu juga harus tahu bahwa semua yang kamu dapatkan, kecerdasan, mudah untuk hafalan, itu adalah dari Allah. Itulah tawadhu. Makanya kamu tidak akan sombong, akan merasa bahwa kita itu tidak mempunyai apa-apa. Itu tawadhu. Karena semuanya berasal dari Allah, semua milik Allah, ya. Dalil tawadhu di situ ada wa'ibat, saya bacakan ya. Wa'imadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itu rendah hati. Kalau kamu dijahili, ya, sampaikan perkataan yang mengandung keselamatan. Jangan membalas menjahili. Sama dibully, balas dibully, sama aja, kamu tidak rendah hati. Ya, ingat tawadhu. Itu dalilnya. Tawadhu di situ ada 3 macam. Di situ. Satu adalah tawadhu kepada orang tua. Tawadhu pada orang tua ini harus kita, tidak boleh ditawar lagi. Di situ dalilnya waqfid lauma janaka dzulli minar rahmah wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira.
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Itu tawadhu. Ya, kepada orang tua itu harus tawadhu, rendah hati. Yang kedua, tawadhu kepada sesama muslim. Sesama muslim padha wong Islami. Wajib tawadhu. Ya, di situ dalilnya waqfi janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, sama muslim harus tawadhu. Kita itu enggak punya apa-apa. Ya, semuanya milik Allah. Yang ketiga, tawadhu dalam pergaulan bersama teman. Ya, kalau dalilnya seperti ini. Surat Luqman ayat 19. Waqsid fi masyika waqdud min sautika. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Ya. Kalau berjalan biasa saja. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ngomong yang enak, jangan teriak-teriak. Ya, berjalan yang sopan. Selanjutnya tadi sudah bahas tentang tawadhu. Sekarang bentuk dan contoh tawadhu. Ya. Bentuk dan contoh tawadhu. Menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Hormati yang orang yang lebih tua dari kita. Kalau Nabi pernah menyampaikan, hormatilah orang dengan dua syarat, dengan dua kriteria. Satu, karena ketuaannya, menghormati karena ketuaannya. Dua, karena ilmunya. Jadi hormatilah orang yang lebih tua dari kamu karena tuanya, ya. Dan hormatilah orang yang lebih pandai dari kamu karena ilmunya. Ya, ketemu orang tua, ya tawadhu. Yang kedua, sayang pada orang yang lebih muda, jadi lebih kecil, lebih rendah kedudukannya. Jangan semena-mena. Menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain. Kalau misalkan mau rapat dengan anggota pengurus kelas, ya pendapatnya temannya didengarkan. Bersedia mengalah demi kepentingan umum. Santun dalam berbicara, ngomong sing enak. Jangan teriak-teriak, apalagi seorang perempuan. Karena perempuan itu nggak boleh teriak-teriak. Suara kamu aurat, ya, suara kamu aurat. Jangan suka teriak-teriak. Memanggil temannya ya biasa saja, jangan teriak-teriak. Yang terakhir, contoh tawadhu adalah tidak suka disanjung atas kebesaran yang dicapai. Jangan suka disanjung. Ya. Kita tahu keberhasilan yang kita capai itu dari Allah. Ya. Nanti kalau kalian suka dipuji, suka disanjung, itu lebih dekat dengan terkena sifat sombong. Ya. Ingat kemarin saya pernah menjelaskan ya. Orang yang lebih besar terkena sifat sombong adalah orang yang mempunyai keberhasilan, mempunyai kelebihan. Ya, hati-hati, jangan suka disanjung. Dampaknya bagaimana kalau kita suka tawadhu,
suka rendah hati, dampaknya bagaimana? Yang jelas yang nomor satu itu menimbulkan rasa simpati pihak lain. Jadi sehingga suka bergaul dengannya. Orang kalau sopan, tawadhu, rendah hati, pasti teman-temannya juga enak, tidak ngobrol enak. Jadi simpati. Yang kedua akan dihormati secara tulus. Tadi saya sampaikan jangan suka disanjung, jangan suka dihormati. Kalau kamu tawadhu, kamu akan dihormati secara tulus. Ya. Kamu akan dihormati secara tulus. Tapi kalau disanjung atau dihormati ya hatinya ditata. Jangan sampai terpengaruh sifat sombong. Yang C, mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. Yang D, mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah. Orang tawadhu itu jelas disukai oleh Allah. Derajatnya naik di atas Allah. Ya, itu tentang tawadhu sudah dapat dipahami. Selanjutnya kita tentang membiasakan berperilaku tawadhu. Bagaimana caranya agar kita selalu tawadhu, ya. Di situ saya sedikit menuliskan yang intinya saja, ya. Yang pertama adalah caranya menyadari bahwa semua itu adalah semua manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jangan menyamakan teman kamu. Teman kamu itu ada kelebihannya sendiri, ada kekurangan sendiri. Ya. Kamu harus yakin bahwa dia yang punya kekurangan juga mempunyai kelebihan. Dia yang punya kelebihan juga mempunyai kekurangan. Yang kedua, kendalikan diri kamu agar tidak menampakkan kelebihan yang kamu miliki. Dulu di semester 1 sudah saya sampaikan, ya. Jangan suka menampakkan kelebihan kamu. Biasa saja. Yang ketiga, melatih untuk menghargai kemampuan orang lain. Jangan meremehkannya. Dihargai temannya, ojo diremehne. Itu cara membiasakan. Udah sampai di sini. Dapat dipahami? Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung saja ke nomor Pak Mumin, langsung babri saja. Intinya kita harus sering-sering berhusnuzon kepada orang lain, sering-sering bertawadhu, ya. Karena tadi di awal sudah kita sampaikan, ya, kamu benar tapi saya belum tentu salah, ya. Nah, kamu benar tapi saya belum tentu salah. Kamu hanya belum pernah hidup di posisi saya. Jadi itulah husnuzonnya, ya. Jangan suka istilahnya langsung menghukumi temannya, menghakimi temannya. Itu dari husnuzonnya. Oh, itu lo gini, jangan. Cari tahu kebenarannya dulu. Siapa tahu dia melakukan seperti itu ada alasannya apa. Kalau tawadhu, ingat, semakin kamu mengerti, semakin kamu bertambah ilmu, kamu harus semakin rendah hati. Jangan dipamerkan, ya. Baik, ini tadi ada soal tentang husnuzon. Sekarang sedikit soal tentang tawadhu. Apa manfaat sifat tawadhu bagi orang lain, ya. Ketika kamu tawadhu bagi orang lain itu apa manfaatnya? Kamu jelaskan, ya. Silakan 2 soal dijawab, ya. Jawab. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan barokah, manfaat, ya. Cukup sekian. Semoga semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.